Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Gosip Saham, channel dimana kita belajar bersama-sama untuk mungkin belajar membaca laporan keuangan, membaca ekonomi mikro dan makro, dan mungkin saling sharing. Yang pasti channel kita bukan anjuran untuk jual dan beli ya, disclaimer on. Kita membahas mungkin saat ini lebih banyak berdasarkan pendapat pribadi dan pengalaman, tapi nggak apa-apa, kita ya sama-sama dalam tahap belajar lah, karena ya nggak ada kata terlambat. Yang jelas bila video ini lewat di beranda kalian mungkin menunjukkan bahwa kalian bisa jadi investor sesuai slogan kita kadang, semua bisa jadi investor, karena sekarang jauh lebih mudah dengan kemajuan teknologi, dengan peraturan-peraturan yang terbaru dibuat oleh Bursa Efek dan pemerintah. Jangan lupa subscribe, follow, like, comment, share, dan bagikan ke mungkin teman-teman saudara kalian yang punya passion atau menanyakan bagaimana menghadapi keadaan ekonomi yang saat ini memang volatil, banyak gonjang-ganjing, dan semoga ini bermanfaat. Oke, hari ini Selasa 6 Mei, pasar belum buka sih, kita sempatkan bikin konten dulu. Aku biasanya ngecek email dulu, siapa ada berita atau apa, yang pasti biasanya selalu positif. Oke, hari ini Selasa, kita lihat dulu. Oh, ada beberapa rapat umum pemegang panggilan rapat umum pemegang saham, dan ada dividen. Kayak kita dari yang pertama dulu. Oke, apa ini? Pemanggilan rapat umum pemegang saham tahunan dari Telkom Indonesia. Oke, kebetulan aku juga ada di Telkom dengan kode emiten TLKM. Telkom adalah BUMN yang saat ini mungkin dari segi keuangan sebenarnya bidang prospeknya bagus. Dia bergerak di bidang teknologi, penyediaan jasa internet, dan sekarang membangun data center. Jadi bisa dibilang bidang usaha Telkom ini nggak ada matinya. Dia akan terus selalu digunakan, tinggal bagaimana menjaga klien-klien agar tetap setia menggunakan data center dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang teknologi. Jadi dari segi prospek ke depan selalu cerah. Sekarang selanjutnya ada tinggal manajemen, bagaimana mengelola aset dana mereka dan menciptakan profit dan berbagi keuntungan kepada pemegang saham. Untuk pemegang saham utama memang pemerintah, cuman kita sebagai sipil retail kecil kita juga bisa dapat keuntungan itu juga. Misal Telkom membagikan 100% laba tahun ini karena dia mungkin ditekan atau diminta Danantara, karena Danantara juga butuh uang untuk invest ke luar lagi. Kita bisa ikut nabung. Nah, itu salah satunya keuntungan apabila kita menjadi investor. Tinggal kita melihat harga wajar si Telkom tersebut. Jadi sebenarnya ya udah gitu-gitu aja bagaimana cara ada di bursa saham. Oke, kita wakilkan aja. Oke, kita sambil bahas itu aja ya. Kalau memang ada info misal kayak gini seputar perusahaannya lah. Nah, mungkin untuk lebih detailnya harus lihat ke laporan keuangan. Yang kedua, apa ini? Pemanggilan rapat umum tahunan dari Hanjaya Mandala Sampurna atau kode saham HMSP, HM Sampurna. Oh ya, aku juga ada di HM Sampurna karena harga dia sedang, kalau menurutku itu ya, harganya masuk harga wajar. Kemudian bidang usahanya oke lah. Rokok dibilang bidang usaha yang sunset karena bertentangan dengan kesehatan dan pemerintah selalu menaikkan cukai. Gak apa-apa, kita sebagai investor retail kita ikut aturan aja, kita lihat cara mainnya atau peran-peran yang berada, cuman kita harus selalu bisa ngeliat sisi positifnya.
HM Sampurna ini bisa dibilang perusahaan besar, perusahaan yang sudah berkecimpung puluhan tahun, dan dia juga diversifikasinya banyak. Dia bukan cuma di bidang rokok, oke lah, mungkin basic dia, nama dia besar di rokok, tapi Sampurna juga dia punya bank sendiri, dia menambah produk, misalnya dia jual rokok elektrik, terus dia juga punya produk itu ya, emas batangan kalau nggak salah. Walaupun mungkin ya kontribusinya untuk induk belum seberapa, tapi yang pasti dia rutin bagi dividen dan dia pemain lama lah. Kalau aku percaya manajemen pasti bisa mencari peluang-peluang usaha dengan model mereka yang ada. Tapi kembali lagi, itu ini bukan anjuran jual beli lah ya, hanya pendapat aku pribadi bagaimana menganalisa sebuah emiten. Yang pasti bila emiten tersebut nggak pernah bagi dividen, atau dia bagi dividen terlalu kecil, itu bisa dipertanyakan. Bisa jadi mereka uangnya nggak ada. Kalau ekspansi ya harusnya tetap ada menyisihkan. Makanya kadang setiap dari 100% laba itu kan rata-rata ada yang 40% untuk ekspansi, 60% untuk di bagian dividen. Nah itu sewajarnya kayak gitu seharusnya. Bahkan kalau bisa BI kasih aturan kayak gitu, cuman ya kembali lagi kita ikut rules yang diatur dan kita cuma coba melihat setiap peluang yang ada. Oke, itu dulu. Terus kita lihat selanjutnya apa lagi. Kita gini aja, kita bahas sambil secara makro aja. Oh ya, kita dapat dari apa ini? BX, kode saham dari Bursa Amerika, dividend received. Kita dapat berapa? $0,03 dari Blackstone Group. Oke. Blackstone Group ini adalah manajemen investasi. Iya, salah satu manajemen investasi di Bursa Amerika yang dibilang pemain lama. Bahkan mungkin kita biasa mendengar manajemen investasi dari Amerika yang terbesar adalah Vanguard dan BlackRock, dan biasanya banyak lagi, JP Morgan. Nah ya, kalau yang pernah aku pelajari, aku baca, BlackRock ini bahkan sebenarnya dulu dia dari Blackstone, kemudian membuka usaha sendiri dan berdiri BlackRock. Cuman kalian mungkin pasti lebih sering mendengar BlackRock lah. Blackstone juga salah satu pemain lama, mungkin dia kurang lah, tapi kalau yang biasa di bursa saham luar mereka pasti kenal lah. Yang pasti itu tadi, kalau aku pilih emiten luar itu aku cari yang rutin bagi dividen dan dia punya prospek bagus terlepas dari negara manapun. Karena sekalian dengan kita punya saham di perusahaan luar, kita mau nggak mau ya mempelajarin ekonomi makro juga. Memang saat ini bursa Amerika akan tanda-tanda menuju krisis kali ya, tapi nggak apa-apa, kita paling pelajarin apa yang akan dilakukan Trump dengan keputusan-keputusannya yang bikin heboh dunia. Yang pasti selama mereka tetap bagi dividen, kita ikut aja. Oke, apa lagi? Rapat umum lagi kayak ini. Rapat umum dari pengumuman pembatalan Bintang Samudra. Ada perubahan berarti ini dari BSML. Ini BSML adalah perusahaan logistik. Ini apa? Masih ada rapat umum memegang saham dari Harum Energy Group. Harum Energy emiten di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan. Kode emitennya HRUM, Harum Energy. Ini salah satu emiten lama juga. Ya paling kita berharap moga bagi dividen di yield yang wajar lah. Kita wakilkan aja. Apalagi kayaknya banyak bulan-bulan yang rapat umum dari Mitra Bara Adi Perdana MBAP. Ini salah satu perusahaan pertambangan batu bara juga. Oh ya, itu kalau aku sih secara pribadi bidang usaha yang salah satu kita suka adalah bidang energi, karena Indonesia memiliki
kelebihan dari bidang komoditas, terutama pertambangan, batu bara, nikel, sawit. Ya kita sebagai investor kita ikut itu aja. Selama itu perusahaan bagus, manajemen bagus, rutin bagi dividen, dan dividennya di harga wajar, di atas inflasi dan di atas deposito, di atas SBI, di atas bank, udah kita kumpulkan dividen, kemudian kita belikan lagi saham-saham agar jumlah lot kita terus bertambah. Karena itu yang diajarkan Warren Buffett dan Pak Lo Keng Hong. Jadi nggak perlu repot-repot harus trading, karena ya trading itu sebenarnya volatilitasnya tinggi, juga lebih menguntungkan sekuritas sebenarnya, karena mereka dapat fee dari jual dan beli. Nah, jadi semakin banyak orang yang menjual dan beli, mereka akan dapat fee-nya semakin besar, walaupun mungkin receh, tapi dikalikan jumlah transaksi harian lebih menguntungkan mereka dibanding kita. Tapi ya kembali lagi itu lebih ke cara masing-masing, karena kita beda-beda lah. Mungkin kalau yang pengen cepet pola pikirnya ke arah sana ya nggak apa-apa, karena segala sesuatu ada resikonya. Oke, lanjut, kita kemana lagi tadi? Mitra Bara udah. Rapat umum pemegang saham Mitra Pinastika, MPMX. Oh ya, MPMX ini salah satu usaha milik Bapak Sandiaga Uno, grupnya anak Saratoga kalau nggak salah. Nanti kita cek aja. MPMX kemudian mau rapat umum pemegang saham, ya mau gak bagi dividen, kita percayakan aja. Yang jelas syarat mereka harus bagi dividen karena dia harus ngebayar, pokoknya dia harus itu kan memberikan pemasukan ke Saratoga mungkin sebagai induknya. Oke, selanjutnya apa lagi? Tadi sampai mana udah ya? Ini oke, rapat umum pemegang saham dari Clifton Finance Indonesia. Clifton Finance Indonesia dengan kode saham CVN adalah divisi anak usaha Bank Panin. Selain energi, aku juga suka di bidang keuangan. Oke, menurut kalau Warren Buffett ngajarin, keuangan itu salah satu pilar yang harus kita punya. Keuangan bisa kita pilih lagi beberapa sektor: perbankan, asuransi, apalagi ya, perbankan, asuransi, sekuritas, dan finance. Ya, jadi kalau kita pengen punya emiten di bidang keuangan, ya kalau bisa punya 4 ini. Punya 4 di bidang keuangan, jadi perbankan, asuransi, finance, sekuritas, karena mereka merupakan emiten yang selalu ya kelewat setiap arus uang keluar masuk melalui bidang usaha, dan ini salah satu bidang yang bertahan di berbagai keadaan, baik itu saat COVID kemarin, saat kerusuhan, dan tetap bertahan. Nah, jadi kita harus punya itu. Oke, kita wakilkan aja, moga bagi dividen. Clifton udah, oh ini udah, berarti mana lagi? Rapat umum pemegang saham dari BC Internasional. Oke, dengan kode emiten BC ini adalah emiten yang bergerak di bidang produsen pupuk. Kalau aku percaya dengan program pemerintah untuk menggerakkan atau menumbuhkan swasembada pangan, pasti akan dibutuhkan bidang pupuk ini. Iya, ini salah satu grupnya consumer good berarti, karena dia akan dibutuhkan. Dan seharusnya bila manajemen bisa mengelola ini, dia harusnya bisa produksi pupuk, kemudian bisa menjual ke seluruh petani di Sabang sampai Merauke dengan keuntungan, kemudian keuntungannya kelola lagi untuk ekspansi dan tetap bagi dividen. Udah gitu aja. Jadi bisa dibilang prospeknya ini bagus ini, karena salah satu kebutuhan pokok dimulai dari swasembada pangan. Oke, tapi ingat sekali lagi, ini bukan anjuran jual beli, karena aku lebih berbagi pandanganku tentang emiten-emiten apa yang harus kita punya yang mampu bertahan di berbagai kondisi ekonomi. Apalagi
Oh ini udah kemarin. Oke. Untuk bedah email mungkin udah ya, kita lanjut apa lagi. Oh ya, kemarin tadi aku dapat itu. Nah ini salah satu berita yang sebenarnya miris sekali ini ya. 1.200 triliun judi online mengalahkan pasar saham. Fenomena ironi ekonomi digital Indonesia saat ini. Ini merupakan paradoks benar saat kita sedang mengembuhkan ekonomi digital, ternyata yang bergerak di jalur ini malah judi online. Kayak mungkin kalian pasti kenal Judol. Bahkan PPATK ini yang terbesar untuk data per April 2005 udah 1.200. Artinya jika sampai Desember 2025 lagi, kita nggak bisa ngebayangin kalau ini Januari, Maret, April, anggap per 4 tahun. Artinya jika kenaikan J12 kali 3 udah jadi 3.600 triliun kemungkinan nanti sampai akhir tahun. Dan jumlah 3.600 triliun ini adalah dana yang keluar dari Indonesia ke server mereka. Anggap contoh misalnya di Vietnam. Lupa aku di mana? Vietnam atau Thailand? Myanmar. Ya, sorry. Bayangkan aja seandainya dikalikan 3 sampai akhir tahun nanti ada 3.600 triliun yang keluar dari Indonesia ke Vietnam, dan uang ini adalah uang pemerintah, uang rakyat Indonesia. Jadi bisa dibilang ini salah satu hal yang jujur berat untuk pemerintah kita. Tapi itu tadi, berat sih ngomongin judi online ini karena semua kembali ke pengetahuan dan keadaan ekonomi kita yang volatil dengan banyaknya pengangguran, pemutusan hubungan kerja. Mereka pasti akan tergoda dengan hal yang instan. Iya, intinya itu mereka pengen instan, keserakahan. Hingga ya jika nilai-nilai agama udah kurang, mereka akan tergoda karena mungkin pikir dengan bisa depo 10.000, 5.000, bahkan bisa diisi dengan pulsa dan berbagai cara. Mereka akan deposit dengan mengharapkan keuntungan yang berlipat hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Sebenarnya sih moga pemerintah bisa ngatasin ini, tapi di semua bidang itu ya kita sebagai investor, oke lah, kita mungkin nggak bisa melakukan apa ya, kalau kita diminta ngeberantas nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, pokoknya kita cuma bisa berdoa dan memberikan masukan. Ya ini salah satu, makanya kalau bisa channel ini bisa membantu mereka bisa memisahkan yang membedakan antara judi, trading, dan investing. Itu 3 hal yang berbeda. Mungkin nanti kita bahas lebih mendalam. Yang pasti sekarang aku pengen ngobrol banyak sih, cuman kayaknya bener sih tentang judi, trading, dan investing itu mungkin nanti kita bikin video khusus saja yang lebih memperdalam. Kita sebagai investor akan melihat sisi positif. Nah, kalau memang ini bidang yang menguntungkan, memang serba salah sebenarnya dari segi naluri atau dari segi pendapat pribadi. Tapi kalau kita selalu melihat keuntungan, ada beberapa sektor yang dapat kita ambil keuntungannya dari bidang seperti ini. Karena mereka bergerak di bidang digital, maka kita harus punya emiten-emiten yang bergerak di bidang digital tersebut beserta turunannya. Misal kita punya emiten yang bergerak di bidang teknologi dalam penyediaan data, lalu lintas datanya. Terus kemudian kita bisa punya emiten yang bergerak infrastruktur digital, otomatis mungkin emiten yang punya data center, punya tower dalam telekomunikasi, emiten yang bergerak di bidang cyber security-nya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus punya, dengan catatan kembali lagi perusahaan tersebut harus fundamental bagus, rutin bagi dividen, dan di harga yang wajar. Otomatis bila sektor ini tumbuh, maka kita akan ikut bertumbuh, baik dari
segi harga otomatis kita akan keuntungan di bidang capital gain dan dividen. Bisa jadi itu yang bisa kita ambil sisi positifnya di bidang, karena itu mungkin Warren Buffett ngajarin bahwa kita harus punya emiten yang bergerak di bidang teknologi, salah satunya itu. Mungkin ini juga bisa jadi masukan, kita harus punya emiten-emiten yang bergerak di bidang teknologi beserta turunannya dari infrastruktur, pelaksanaannya sampai perlindungan, contohnya mungkin cyber security-nya. Tapi itu tadi tapi ya memang keadaan Indonesia seperti ini, kita cuma bisa pelajarin, kita cari celah, kita cari profit, keuntungan dari bidang tersebut. Dan selama itu harga wajar, biasanya ya kita pasti bisa cuan di situ. Cuman pasti kita tetap doakan semoga pemerintah bisa menghapus judi online ini, walaupun memang karena mereka operasionalnya di luar hukum kita, ini yang mungkin agak berat jadi PR pemerintah. Tapi semoga ada solusi, dan semoga kita yang paling kedoakan semoga penonton channel juga dijauhkan, baik kita sendiri, anak-anak kita, keluarga, saudara, teman-teman kita, kalau bisa hindarilah judi online, karena ya yang jelas bandar pasti akan selalu menang. Oke lah, kita mungkin ada yang menang dan bangga, jadi mungkin jika seandainya dihitung bisa jadi mereka hanya pamer saat mereka menang, mungkin saat mereka loss atau berapa banyak yang sudah kebuang mungkin mereka nggak cerita, bisa jadi lebih banyak. Oke, kita lihat itu aja, kita bahas bentar untuk emiten yang pengen kita bahas hari ini. Oh, ntar ini privasi nih. Oke, kita bahas Telkom ya, mungkin karena berkaitan dengan itu. Kita lihat fundamental Telkom aja dulu. TLKM. Oke. Telkom, harga terakhir 2.700 per lembar saham atau 270.000 per lot. Nah, ini kalian dengan uang 270.000 kalian bisa jadi pemegang saham Telkom. Kalau untuk kalangan kelas menengah mungkin bisa lah. Oke, Telkom, sekarang kita berkenalan dengan Telkom, salah satu BUMN pemerintah. Pendapatan Telkom tembus 36 jadi mesin utamanya. Oke, memang Telkom saat ini sedang menghadapi bukan krisis keuangan, jadi dia lebih fokus untuk pensiun dini para petinggi-petingginya. Jadi mungkin nanti bila selesai program ini, Telkom akan fokus memperoleh laba. Pokoknya selama BUMN ini bisa mengelola, rutin bagi dividen, tetap bagus. Terakhir 2024 dividen dia 178,50. Bisa dilihat di sini Telkom udah rutin ini bagi dividen. Nah, karena apalagi sekarang ada Danantara, dan Telkom juga di bawah Danantara, otomatis pemerintah sebagai pemegang saham pasti akan meminta setiap anak usahanya membagikan dividen buat Danantara. Kita nebeng aja berarti. Telkom udah. Oh, ini udah tadi. Telkom perusahaan dari berkenalan kita bentar. Pencatatan 95, udah lama kan, berdiri dari sejak 1965. Oh, tua betul udah ini. Bahkan belum kita lahir berarti. Iya, bener. Dia di bidang telekomunikasi, informatika. Kita ke statistik yang utama aja. Telkom di bidang infrastruktur, status sahamnya dia baik, performance dia 15,75%, bagus. Berarti bisa dilihat double digit untuk performance dia, valuasi dia 9,79, PI masih moderat lah. Nah, ini juga bagus, dari dia 96%, masih di bawah 100, artinya dia masih punya cadangan uang untuk membagikan dividen. Dan yang paling utama ini dia.
Dividen dia tahun kemarin 178,5, artinya harga wajar dia di 1.700 sampai 3.400. Kita cek harga dia berapa, harga dia 25, masih di range harganya. Oke, masih di range harganya. Jika di harga 1.700, dividen yield 7,66 sebenarnya tinggi, cuman di harga sekarang berarti dividen dia kecil sih, sekitar 45%. Payout ratio 75% bagus. Dari 100% laba 75% dia dibagikan untuk dividen, sisanya mungkin untuk ekspansi. Jadi dividen kesimpulannya, Telkom masih di range harganya, bidang usahanya bagus, prospek tumbuh dia ada, payout ratio dia bagus, cuman ya yieldnya ini jika bisa sih diperbesar lagi maunya. Oke, paling biarkan manajemen bekerja. Kita kalau sebagai pemirsa mungkin cuma bisa mendoakan, mungkin sambil mempromosikan juga. Dan yang pasti kalaupun kita mikir pengen ngincar capital gain, itu kita harus tahu dulu bahwa pergerakan harga itu kembali ke hukum ekonomi saat ada penjual dan pembeli. Telkom salah satu likuiditas tinggi karena banyak banyak investor dari luar asing yang mengincar atau pengen memiliki saham Telkom, itu yang membuat ada pergerakan harga. Nah, di situ biasanya capital gain ada. Cuman karena kita fokus ke dividen investing, ya kita lebih ngelihat dividennya itu, karena itu yang kita incar, karena itu ada keuntungan pasti, keuntungan perusahaan yang dibagikan murni ke investor. Beda dengan trading itu kita akan dapat keuntungan saat ada yang menjual. Kalau bagi penjudi adalah dia mendapat keuntungan saat ada yang kalah. Mungkin itu dulu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, follow, like, comment. Oke, kawan.